Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga di siang hari ini pemirsa kita bisa berjumpa dalam spesial program Sambut Silatnas keempat. Dan episode kali ini kita nanti akan membahas sesuatu yang sangat spesial di acara tersebut, yaitu ada seminar nasional yang akan ada 3 acara rangkaiannya dalam seminar nasional tersebut, diantaranya Seminar Nasional Pendidikan, Seminar Nasional Kepesantrenan, dan Seminar Nasional Kebangsaan. Nah, bagaimana rangkaian kegiatan tersebut nantinya akan terselenggara? Sudah hadir pemirsa di samping kiri saya, Ketua Panitia dari acara tersebut. Pertama ada Ustadz Nurholis Majid, sarjana Filosofi Islam, Magister Pendidikan. Beliau merupakan Ketua Panitia Seminar Nasional Kepesantrenan. Dan di samping kirinya ada yang sudah tidak asing lagi dengan kita, yaitu ada Mas Irwan Firman, sarjana Sastra, Magister Sastra ya Mas Firmannya, selaku Ketua Panitia Seminar Nasional Pendidikan dan Seminar Nasional Kebangsaan. Mari kita sapa pemirsa kedua narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini bagaimana Ustadz Mas Firman? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ustadz Nurholis pasti agak capek ini, kemarin habis khutbatul ar, sekarang hadir ke sini, luar biasa semangatnya ini. Semoga nanti tetap diberikan kesehatan ya Ustadz. Dan Mas Firman pasti kegiatannya juga tidak kalah banyak. Sehat selalu ya Mas Firman ya. Alhamdulillah. Mas Wahid juga sehat. Alhamdulillah. Semoga pemirsa pula di rumah hari ini juga dalam keadaan sehat. Baik, siang hari ini kita akan membahas terkait dengan Seminar Nasional MTA dalam rangkaian Silatnas ya. Ustadz dan Mas Firman ada 3. Tema kita adalah sukseskan 3 seminar nasional rangkaian Silatnas keempat MTA. Di tahun 2023 ini kita pungkiri menjadi tahun yang spesial untuk kita semua, Ustadz, Mas Firman, sebagai silaturahim nasional nanti antara warga Majelis Tafsir Al-Quran. Baik, di antaranya ada Seminar Nasional Pendidikan dan Seminar Nasional Kepesantrenan yang nantinya kita akan ulik di kesempatan siang hari ini. Pertama kita ke Mas Firman dulu dan Ustadz Nurholis ya. Yang pertama terkait dengan Seminar Nasional Pendidikan, Mas Firman. Ini sebenarnya latar belakang dan yang mendasari kegiatan tersebut ini apa ini, Mas? Baik Mas Wahid, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pemirsa dan juga pendengar yang siang hari ini menyimak. Semangatnya pagi terus soalnya Mas Wahid. Iya. Dimanapun waktunya kita harus semangat pagi ya. Baik, jadi betul seperti yang disampaikan Mas Wahid tadi, ada 3 seminar nasional yang insya Allah akan kita gelar dalam rangkaian Silatnas atau Silaturahim nasional keempat Majelis Tafsir Al-Quran di tahun 2023 ini. Yang pertama ada seminar pendidikan, itu nanti kami selaku penanggung jawab berikut teman-teman panitia yang lainnya. Kemudian seminar nasional kepesantrenan, nanti Ustadz Kholis yang akan menyampaikan. Dan kemudian seminar nasional kebangsaan, itu juga menjadi PJ kami, Mas Wahid dan juga pemirsa pendengar. Jadi yang pertama dulu ya. Siap. Jadi terkait dengan Seminar Nasional Pendidikan, ini kami nanti akan mengambil tema internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, Mas Wahid. Jadi internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan begitu. Jadi latar belakangnya apa? Latar belakangnya ya kita menyadari bahwa Pancasila menjadi salah satu falsafah hidupnya orang Indonesia begitu ya. Di mana ketuhanan yang Maha Esa menjadi sila pertama dan tentunya dan sampai sila yang kelima. Jadi prinsip bagaimana internalisasikan kelima sila yang sudah sangat mulia ini, yang semuanya juga tidak ada sama sekali pertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, bahkan malah sejalur, Mas Wahid. Bagaimana kemudian kelima sila ini bisa tersampaikan dari orang-orang yang tepat, distrategikan oleh orang-orang yang tepat juga di kalangan pendidikan, kemudian bagaimana juga terstruktur oleh orang yang tepat juga selaku pemangku kebijakan atau stakeholder yang ada mungkin di Kemendikbud, Kemenristek dan seterusnya. Begitu Mas Wahid. Dari tema yang diangkat pada kesempatan kali ini adalah nilai-nilai internalisasi nilai-nilai Pancasila ya, Mas Firman ya. Betul. Dari rekan-rekan panitia apakah merasa nilai-nilai Pancasila yang begitu mulianya sejalan dengan Al-Quran Sunnah saat ini mulai bergeser nilai-nilainya dari kehidupan sehari-hari? Iya, Mas Wahid. Jadi kita coba untuk menawarkan positive vibe ya di setiap aktivitas kita. Artinya sebenarnya sudah bagus
tinggal kita dorong lagi gitu ya. Nah, salah satu stimulasi dari dorongan itu adalah melalui seminar. Apalagi seminar ini nanti insya Allah juga akan diikuti oleh para pendidik yang tentunya profesional, yang harapannya mereka tergugah lagi. Kalau kemarin sudah, maka kita dorong lagi agar lebih bagus begitulah ya. Sebelum-sebelumnya dari pemuda, dan ini kan sebagian besar panitia dari pemuda ya Mas ya untuk seminar nasional ini. Apakah ini kali pertama mengadakan seminar nasional yang seperti ini atau sebelum-sebelumnya sudah ada? Sebagai tindak lanjutnya ada seminar kali ini internalisasi nilai Pancasila. Ya, jadi kalau sebelumnya sudah, tapi tidak dalam bentuk seminar, Mas Wahid. Jadi dalam aktivitas-aktivitas yang lain ya, mulai dari kepedulian teman-teman pemuda ataupun panitia ini ya, panitia Silatnas ini terkait dengan pendidikan, kemudian kegiatan-kegiatan sosial, kemudian kegiatan-kegiatan yang dalam wujud pemersatuan bangsa, anak-anak bangsa begitu, ini sudah kita lakukan. Nah, ini karena ada momentum yang menarik, yang tepat di rangkaian Silatnas ini, kenapa tidak begitu. Kemudian Ustadz Dr. Didi dan juga Ustadz Suprapto STHMPI selaku komandan dalam rangkaian kegiatan ini mengarahkan kepada panitia untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Baik. Masya Allah, ini merupakan kegiatan yang rutin digelar dari teman-teman muda dan saat ini menjadi salah satu acara yang nantinya bisa ditingkatkan, dan tentunya ini menjadi apa ya Mas Firman ya, tolak ukur untuk mendorong nilai-nilai Pancasila ini semakin nanti bisa diterapkan secara maksimal di masyarakat. Baik, nanti kita coba kulik lebih dalam terkait dengan seminar pendidikan. Kita beralih ke Ustadz Nurholis terlebih dahulu terkait dengan seminar nasional kepesantrenan ya Ustadz ya. Ini tema yang akan diangkat pada tahun ini, dan yang melatar belakangi tema tersebut apa ini Ustadz? Untuk tema sendiri di seminar kepesantrenan ini adalah peluang dan tantangan pesantren dalam menghasilkan generasi yang tangguh di era digital. Kebetulan ini ada dua acara yang saling berdekatan begitu. Yang pertama ada namanya rangkaian di Silatnas ini, yakni seminar kepesantrenan. Yang kedua adalah ada kaitannya dengan Tajamuk Forum Pesantren Alumni Gontor. Nah, ini momentum yang berdekatan ini kita satukan. Jadi dalam rangkaian Silatnas ini kita bekerja sama dengan Forum Pesantren Alumni Gontor. Nah, kami undang para pengasuh-pengasuh pimpinan, kemudian diadakan satu kegiatan seminar begitu. Kemudian setelah itu baru acara tajamuk tadi. Nah, yang melatar belakangi di seminar kepesantrenan ini tentu tadi ini kan kami menyampaikan peluang dan tantangan pesantren dalam menghasilkan generasi yang tangguh. Santri ya, santri ini punya potensi yang sangat luar biasa untuk bagaimana mereka berkiprah di kancah nasional bahkan global begitu. Karena misalnya di pondok kita, pondok pesantren MTA itu kan di jargonnya, orientasinya yakni menyiapkan mungdirul qaum. Mungdirul qaum itu pencerah umat. Dia sebagai pemimpin di masa depan, pemimpin di era ke depan yang sekarang era ini sangat bersentuhan dengan tadi digital ya. Nah, ini kami yang pesantren tentu kami ingin para santri itu mampu berkiprah di era seperti ini. Dan ini sudah terbukti sebenarnya. Misalnya untuk ketua MPR, Dr. Hidayat Nur Wahid, dia alumni pesantren. Dan masih banyak yang lain gitu. Jadi ini kami harapkan seperti itu. Ya, baik. Tentu harapan mulia terkait dengan seminar tersebut bisa terwujud nantinya ya Ustadz ya. Apalagi stigma negatif terkait adanya pondok pesantren ini nanti bisa ditepis pula dalam acara seminar nasional kepesantrenan ini ya Ustadz ya. Insya Allah. Baik, dalam acara seminar kepesantrenan nanti ada dua rangkaian ya Ustadz sebenarnya terkait dengan pertemuan alumni Gontor juga. Ini siapa saja Ustadz yang akan dihadirkan dalam acara tersebut? Untuk yang pertama tentu Bapak pimpinan pengasuh pondok yakni Al-Ustadz Nurholis Saifullah. Kemudian yang kedua Kiai Haji Anang Rizka Masadi MA PhD. Beliau adalah pengasuh pesantren
modern Tazaka dari Batang Pekalongan. Kemudian yang selanjutnya adalah Profesor Dr. Mustafa Dasuki Kasbah. Beliau adalah profesor yang sedang visiting profesor di Indonesia. Lah kebetulan ini sedang ada acara di Pekalongan, di UIN Pekalongan Abdurrahman Wahid. Dalam kesempatan ini bisa kami hadirkan ke pondok pesantren kita. Gitu. Ya, alhamdulillah. Berarti nanti ada 3 pembicara inti ya, dalam acara seminar kepesantrenan. Dan pemirsa masih ada satu lagi. Baik, siapa ini Ustaz? Ini Profesor Dr. Kiai Haji Amal Fathullah Zarkasi. Beliau adalah pimpinan pesantren Pondok Modern Gontor. Oh, berarti ada 4 ya Ustaz ya, yang nanti akan dihadirkan dalam acara seminar kepesantrennya. Tentunya para pemirsa di rumah sangat menanti-nantikan nanti acaranya ini Ustaz. Insyaallah. Untuk para pemirsa di siang hari ini terkait dengan acara seminar ini, kami buka peluang untuk Anda yang ingin bertanya terkait dengan kegiatan tersebut bisa disampaikan melalui line telepon di 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Baik, kita kembali ke Mas Firman ini terkait dengan acara Seminar Nasional Pendidikan nantinya. Tentu ada tema yang sudah diangkat. Narasumbernya pasti juga kredibel dengan tema yang sejalan. Siapa saja nanti yang akan dihadirkan, Mas Firman? Baik, Mas Wahid, terima kasih pemirsa dan pendengar. Jadi untuk Seminar Nasional Pendidikan nanti yang pertama insya Allah akan hadir Profesor Dr. Jamal Wiwoho SH MHum selaku Rektor Universitas 11 Maret Surakarta. Nanti beliau akan menyampaikan terkait dengan peran pendidikan, Mas Wahid, peran pendidikan dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila. Kemudian apalagi beliau juga representasi UNS ya sebagai kampus yang kalau misalkan Mas Wahid nanti ke kampus Kentingan UNS, di sana ada satu masjid terbesar Maskam ya, atau masjid kampus terbesar se-Asia Tenggara ya kalau nggak salah ya. Kemudian di samping-sampingnya ada tempat-tempat ibadah yang lain begitu. Itu menjadi salah satu representasi kampus Pancasila dalam tanda kutip begitu ya. Dan kemudian Prof. Jamal juga kemudian kami representasikan sebagai tokoh atau akademisi yang menjadi pembicara di seminar nasional kami yang pertama. Kemudian yang kedua ada Profesor Dr. Sujarwo MPD selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Insya Allah akan menyampaikan terkait dengan strategi dan implementasi internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan. Jadi beliau lebih ke teknis nih, Mas Wahid. Jadi bagaimana strateginya dan juga implementasinya nilai-nilai Pancasila ini modelnya akan dibuat seperti apa gitu ya. Karena masing-masing akademisi pasti punya strategi masing-masing dan beliau akan mencoba menawarkan satu strategi dan juga implementasinya itu seperti apa. Kemudian akan hadir juga insya Allah beliau Dr. Suhadi SPD MT selaku Sekretaris Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Analisis Kebijakan Madya atau BSKAP Kemendikbudristek. Nah ini beliau selaku stakeholder ya. Jadi para pemangku kebijakan yang nantinya akan memiliki parameter tersendiri, sudah seberapa nilai-nilai Pancasila ini terinternalisasi pada adik-adik kita atau siswa-siswa kita atau mahasiswa kita, begitu. Dan insya Allah nanti akan dimoderatori oleh beliau Ustadz Dr. Insinyur Didik Joko Susilo STMT, yang mana beliau juga menjadi salah satu akademisi ya di Fakultas Teknik di Universitas 11 Maret Surakarta. Ya, berarti ada 3 narasumber ya, Mas Firman terkait dengan seminar pendidikan yang nantinya akan dihadirkan dalam acara tersebut. Dan tadi disampaikan juga untuk nilai-nilai Pancasila ini kan tidak terlepas dari peran guru, peran pendidik pula yang nantinya akan dihadirkan. Apakah juga melibatkan rekan-rekan guru atau seperti apa nanti? Ya, jadi memang target utama kita atau kami yang menjadi peserta itu pendidik, Mas Wahid. Jadi memang secara teknis nanti kita terbatas ya di 30 daring atau di UNS Tower tepatnya insya Allah. Kemudian yang 300 by Zoom. Jadi cepet-cepetan Mas. 30 nanti, daring atau tadi 300 offline langsung di lokasi. Ya, 300 online begitu. Jadi melalui Zoom begitu. Jadi flyer mudah-mudahan hari ini sudah mulai tersebar dan mudah-mudahan langsung bisa terdaftar. Ya, karena keterbatasan kuota pasti para pemirsa di rumah juga ingin cepat dapatkan kuota tersebut ini Mas Firman. Iya, betul. Dan sebagai gantinya, sebagai ganti untuk yang mungkin tidak bisa rawuh ya Mas Wahid ya. Nanti kita juga kerjasama ya dengan MTA Media Center melalui TV dan 11 radio jaringan untuk beberapa
part dari kegiatan tersebut kita ada live event ya, ada live event seperti itu. Jadi jangan ya gimana ya? Kalau pengen ikut ya cepet-cepetan Mas. 600 lah barangkali ya. 600 dan tentunya ini para pemirsa di rumah sudah menantikan bagaimana nanti cara pendaftarannya. Disimpan dulu, kita ke Ustadz Nurholis terlebih dahulu ya Ustadz ya. Tadi kan ada 4 pembicara, nantinya ada pembagian topik tidak Ustadz terkait yang disampaikan pada acara seminar kepesantrenan nanti? Ya. Jadi yang untuk Prof. Dr. Kiai Haji Amal Fathullah Zarkasi MA itu beliau nanti untuk spesial topiknya adalah falsafah dan nilai-nilai fundamental pendidikan pesantren. Jadi bagaimana di pesantren itu yang penuh nilai-nilai, harapannya tidak berhenti di pesantren tetapi pasca dari pesantren dimanapun dia berada, dimanapun dia melanjutkan pendidikan, bahkan nanti berkiprah, nilai-nilai itu tetap terinternalisasi, bahkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dia. Kemudian yang kedua, Kiai Haji Anang Rizka Mas Hadi, MA PhD, beliau adalah pengasuh pesantren Pondok Modern Tazaka Batang. Ini memang beliau sangat concern di kepengasuhan dalam pesantren. Jadi bagaimana trik mengasuh, bagaimana kedepannya tentang manajemen di pengasuhan itu seperti apa, beliau nanti akan menyampaikan. Kemudian yang ketiga adalah Profesor Dr. Mustafa Dasuki Asbah, ini dari Mesir. Beliau akan menyampaikan tentang bagaimana filantropi untuk pengembangan pesantren begitu. Ya. Kemudian yang itu ya, yang dari Al-Ustadz tentu paling tidak ahlan wa sahlan lah di awal begitu. Ya baik, topiknya sudah disampaikan oleh Ustadz Nurholis dan nantinya targetnya dari panitia itu siapa Ustadz yang menjadi pesertanya? Ini kami memang undangannya adalah ke pengasuh pondok pesantren, kemudian para direktur, para pengelola, para asatid yang ada di pesantren, sehingga tadi tentang kepengasuhan, tentang bagaimana mendapatkan dana untuk pengembangan pesantren, kemudian bagaimana menerapkan nilai-nilai pesantren itu harapannya para asatid, kemudian para pengelola pesantren itu bisa sharing ya, paling nggak dapat pencerahan dari narasumber ini begitu. Iya baik, berarti nanti targetnya adalah semua orang yang terlibat dalam pondok pesantren itu ya Ustaz ya. Dan targetnya di Solo Raya atau seperti apa Ustaz? Ini nasional, karena nasional, kita kan nasional. Nanti ada ya paling tidak dari Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian dari Jawa Barat. Ya, walaupun bisa dibilang pondok pesantren MTA kan sebenarnya baru 5 tahun berjalan ya Ustaz, mungkin 6 tahun pula. Ini ternyata sudah bisa dikenal dan sudah luas pula nih jaringannya sampai nasional ya Ustaz ya. Ya, ini kan tadi kami menyampaikan bekerja sama dengan Forum Pesantren Alumni Gontor dan Pondok Pesantren MTA termasuk dalam Forum FPAG, sehingga link-link itu jaringan-jaringan tentu kita coba senantiasa kembangkan gitu. Misalnya sudah dalam tahapan pembicaraan, nanti ada yang tamu, misalnya tamu dari luar negeri di Pondok Pesantren Tazaka atau dari Gontor gitu, mau ke mana kita mampir dulu ke Pondok Pesantren MTA, atau kalau di MTA dulu nanti bisa saling ke pondok yang lain begitu. Oh, luar biasa ini. Ternyata jaringannya sudah luas dan sudah terkenal dengan kualitasnya baik pula ya Ustadz ya pondok pesantren MTA ini. Dan ya baik pemirsa dimanapun Anda berada, nanti kita akan lanjutkan pembicaraan kita di kesempatan kali ini terkait dengan sukseskan 3 seminar nasional rangkaian Silatnas keempat MTA. Setelah jeda kita akan lanjutkan bersama kedua narasumber kita. Tetaplah bersama kami di MTA TV. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam spesial program Sambut Silatnas keempat Majelis Tafsir Al-Quran. Dan di hari ini kita masih membahas terkait dengan sukseskan 3 seminar nasional rangkaian Silatnas keempat. Dan masih bersama dengan Ustadz Nurholis Majid dan Mas Irwan Firman. Di kesempatan siang hari ini kita masih buka waktunya untuk Anda yang ingin bertanya. Bisa melalui WhatsApp di 08112553000 atau di line telepon
telepon 02716793.000. Baik Ustadz, Mas Firman, kita lanjutkan dan kita ke seminar pondok pesantren lagi Ustadz ya. Terkait dengan narasumber sudah disiapkan, tema juga sudah disiapkan. Nanti untuk pelaksanaannya Ustadz yang akan digelar dan disiapkan ada di mana ini? Ini nanti kita di pondok pesantren MTA, biar yang para hadir ini tahu pondok kita seperti apa, gitu, kegiatannya seperti apa. Kita yang baru 5 tahun dengan kebersamaan jamaah ini bisa membangun pondok yang kalau kita lihat bayi sudah tiba-tiba besar, gitu. Udah langsung komplit. Nah, ini kita karena dulu ada ide di luar dan sebagainya. Lah ini kita karena ini forumnya adalah forum kiai-kiai, forum pimpinan atau pengasuh pondok, kita bawa ke pondok. Oh, okay. Pondok pesantren MTA menjadi tempat pelaksanaannya nanti ya berarti Ustadz ya. Di tanggal 2 itu insya Allah, 2 September besok. Oh, tanggal 2 September dan waktunya jam berapa Ustadz? Waktu kita mulai jam 8 lah, jam 8 sampai jam zuhur. Ya, 8 pagi sampai insya Allah zuhur selesai ya Ustadz ya. Baik. Apakah sebelumnya dari ini kan sudah tergabung dengan forumnya pondok pesantren ya Ustadz ya, pernah ketika ketemu itu ada yang istilahnya kok pondoknya langsung sebagus itu gitu Ustadz? Iya, mesti itu. Secara umum kalau pondok 5 tahun itu biasanya baru timik-timik. Iya. Seperti bayi tadi harusnya masih Islam berangkat. Ini memang bayi ajaib kita. Jadi bayi ajaib, orang senantiasa menyampaikan, wah ini pondok cepat sekali, terus nanya rahasianya apa itu, rahasianya kebersamaan di kita. Kalau kita bersama-sama, ternyata Islam itu kalau dilakukan bersama-sama semuanya bisa selesai. Ya, ini tadi bukti kebersamaan kita pemirsa di MTA ini bisa membentuk pondok yang kuat, bukan hanya secara bangunan fisik, tapi secara keilmuan dan proses pendidikannya pun baik pula. Kemarin baru selesai pembukaan khutbatul ars juga ya Ustadz ya. Semua ternyata disiapkan oleh santri dan tidak ada IO lah yang terlibat dalam tersebut ya Ustadz ya. Baik, ke rekan Mas Firman ini, sudah sering memanggil rekan ini ya. Baik, seminar nasional pendidikan nanti digelar di mana ini Mas? Ya, untuk seminar pendidikan nasional, insya Allah di UNS Tower. Oh, UNS Tower. Ya, di UNS Tower. Jadi, ya kita nyari representasi pendidikan yang cukup komprehensif ya di Solo. Jadi, salah satunya ya UNS lah ya. Sebenarnya kan banyak banget juga beberapa kampus-kampus di Solo Raya yang bisa kita gandeng untuk kerjasama. Tapi kita professionally di UNS Tower. Oh, UNS Tower ya. Selain itu pula Prof. Jamal yang nanti menjadi rektor UNS pula ya. Betul, salah satu. Nanti kan ada keterbatasan peserta pula ini Mas. Di lokasi nanti 300 sudah disurvei lokasinya nyaman untuk para peserta nanti? Survei beberapa kali nyaman. Enak lah Mas, insya Allah ya, untuk seminar bersama begitu, 300 peserta. Ya, 300 peserta ini kan nanti bisa dibuka untuk umum lewat Zoom pula ya ini Mas ya. Nanti alur pendaftarannya mungkin bisa disampaikan untuk para pemirsa. Jadi mulai hari ini, jadi terus terang panitia itu juga nunggu komando dalam tanda kutip ya untuk men-share kepada masyarakat, kepada pemirsa dan juga pendengar. Mulainya apa? Mulainya melalui siaran ini sebenarnya. Jadi sebelum ini kita baru internal sekali begitu. Jadi untuk pemirsa dan juga pendengar nanti untuk pendaftarannya bisa mengakses di http /mta.or.id/seminar pendidikan. Mungkin teman-teman sudah saya share di grup, barangkali bisa ditampilkan untuk cara pendaftarannya. Nanti bisa mengakses di http://mta.or.id/seminar pendidikan. Nah, itu dia. mta.or.id seminar pendidikan ya. Nanti cara pendaftarannya. Cepet-cepetan Mas Wahid. Berarti detik ini ketika kita siaran itu baru dibuka untuk pendaftarannya ya Mas? Sebenarnya sudah, tapi belum lama begitu. Barusan lah kesannya seperti itu. Karena ya kita menunggu segala sesuatunya clear dulu Mas Wahid. Jadi begitu juga di kepanitiaan ya, biasanya kalau kita berani share, berani membagikan, go publik begitu ketika seluruh narasumber sudah clear gitu. Seperti itulah kira-kira. Jadi ini karena sudah insya Allah sudah on plan 99%, yang 1% dari Allah ya nanti ya. Artinya segala sesuatunya nanti Allah yang mudah-mudahan memudahkan untuk seminar ini berlangsung. Kemudian berkualitas sesuai dengan harapan, kemudian
impactful ya, artinya betul-betul bermanfaat untuk kemajelisan kita, untuk Islam dan juga untuk pendidikan lah, kira-kira seperti itu, Mas. Baik, pemirsa, nanti diharapkan bisa memaksimalkan kehadirannya dalam acara seminar pendidikan yang akan digelar tanggal 31 Agustus di UNS Tower ya. Nantinya untuk para pemirsa yang ingin mendaftar bisa membuka link tautan seperti hanya yang sudah tampil di layar televisi Anda. Baik, ini Ustadz Nurholis Majid, seperti hanya tadi saya sampaikan, pondok baru saja menyelesaikan pembukaan khutbatul ars. Ini lantas membuka acara nanti seminar nasional pesantrenan. Bisa disampaikan Ustadz kesannya, prosesnya ini, suka dukanya untuk mempersiapkan ini semua ini, Ustadz. Ya, ini dari, bagian dari pendidikan kalau di pondok. Jadi pondok itu kalau sering disampaikan al-ma'hadu layanamu abadan. Dari pondok itu tidak pernah tidur, senantiasa dinamis. Di sana ada gerak dan menggerakkan, senantiasa ada bergerak. Karena kita menyiapkan besok generasi mendatang ya. Generasi pemimpin umat itu kan mereka ya siap. Dan ini bukan sekedar panitia, bukan sekedar ustadz, nanti santri kita libatkan. Oh, santri juga tadi. Santri dilibatkan. Santri sekarang itu kan sudah ada yang kelas 5 ya, kelas 2 SMA. Kemarin bisa dilihat bagaimana khutbatul ars itu mayoritas yang nyiapkan santri tanpa IO tadi jenengan sampaikan, tanpa IO. Kemudian yang melatih juga santri didampingi, diarahkan ustadz tentunya. Semuanya, mulai bahkan kemarin ada yang nyampaikan, nah itu yang latih dari kodim mana begitu. Padahal yang latih santri sendiri. Untuk pas kibra itu kemarin? Iya, kemarin santri sendiri, santri sama didampingi ustadz. Jadi kami tidak kecuali yang marching band ya. Marching band memang kita baru perdana sehingga kami harus dari luar gitu ya. Jadi ini memang pendidikan di pondok ya. Senantiasa kita bergerak dan menggerakkan begitu. Karena calon pemimpin umat tadi. Kalau Ustadz Nurholis ini kan sebenarnya juga alumni pondok pula ya Ustadz ya. Ketika ada kegiatan seperti ini, hype-nya, hatinya itu sebenarnya rasanya gimana Ustadz? Senang atau seperti apa Ustadz? Nah, ini amanah. Jadi gitu amanah kami apapun harus kami siapkan, kami kerjakan. Kami sudah biasa seperti ini. Kondisi santri malam tiba-tiba ada problem ya kita selesaikan. Santri yang begini kami selesaikan. Ada masalah semuanya biasa gitu. Jadi dalam pondok dinamis tadi ada acara apapun rentetannya banyak dan termasuk ini. Ini di pesantren juga sedang mengejar izin ya, artinya muadalah begitu ya, kami sudah, ini kan rentetannya banyak untuk kegiatan di pondok. Iya, baik. Banyak kegiatan dan tentunya tidak mengurangi untuk selalu maksimal dalam setiap kegiatannya ini Ustadz ya. Untuk seminar nasional kepesantrenan saat ini sudah berapa persen persiapannya? Hamin 8 hari ini ya Ustadz untuk pelaksanaannya? Tadi seperti yang kami sampaikan, pondok itu sudah terbiasa mengadakan event. Jadi kalau seperti ini nanti kita tinggal kerjasama, misalnya untuk kajang dan sebagainya itu sudah siap, nanti Hamin 2 sudah mulai dipasang. Kemudian catering dan sebagainya, kemudian nanti besok hari Sabtu kita koordinasi untuk lebih menyempurnakan lagi untuk bagaimana pelaksanaannya. Termasuk kami tentu kerjasama dengan pemuda MTA yang di Karanganyar terutama yang kami libatkan. Gitu. Baik, semua stakeholder yang bisa dirangkul untuk menyukseskan saat ini disiapkan ya Ustadz ya. Dan ternyata pondok itu bukan hanya proses pendidikannya yang selalu diajarkan, ternyata hal-hal seperti ini untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan juga diajarkan untuk para santrinya ya Ustadz ya. Baik Mas Firman, kalau ceritanya mempersiapkan seminar nasional pendidikan dan nantinya ada kebangsaan pula ini seperti apa ini Mas? Ya alhamdulillah melalui koordinasi-koordinasi yang rutin bisa sampai di titik ini. Kemudian juga kita terus berkoordinasi dengan Ustadz Dr. Didi dan juga Ustadz Suprapto selaku SC ya, Steering Committee kami. Jadi segala sesuatunya juga terpantau oleh pimpinan-pimpinan kita. Jadi ada timeline ya, minggu pertama, minggu kedua dan seterusnya. Hampir setiap progres juga kita laporkan kepada pimpinan, nanti ada masukan apa dan seterusnya. Begitu udah biasa sebenarnya juga, biasa dalam event-event seperti ini. Dan menjadi salah satu kemakluman juga sebenarnya kalau di kemajelisan kita tuh jarang IO ya Ustadz ya. Jarang IO itu dikerjakan sendiri semua lah itu ya. Nggak ada begitu. Jadi teman-teman ya itulah panitia
Dan ketika hari H ya siap jadi peserta juga gitu ya. Peserta plus panitia begitu. Jadi so far so good lah, alhamdulillah gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman pemuda juga terlibat secara masif di kepanitiaan ini. Jadi tinggal hari H nih Mas Wahid. Paling 2-3 kali lagi untuk koordinasi. Sekarang sudah seberapa besar persentasenya untuk kesiapan acara tersebut? Bismillah, seperti yang kami sampaikan tadi udah 98% ya, insya Allah ya. Tinggal hal-hal kecil ya yang perlu disiapkan ya. Betul, hal besar sebenarnya. Malah itu 2% itu dari Allah ya, artinya. Artinya nanti Allah ngasih skenario yang seperti apa kita ikhtiarkan. Gitu. Yang penting usahanya sudah ditempuh ya, Mas Firman ya. Baik, ini kita coba bacakan pertanyaan di pesan WhatsApp ya. Ada pertanyaan dari Ari di Solo untuk Seminar Nasional Kebangsaan seperti ini, Ustadz. Kalau peserta dari luar pondok pesantren, apakah boleh ikut nantinya, Ustadz? Kepesantrenan? Iya, kepesantrenan. Ini memang pesantren ini kami khususkan untuk para pengelola ya, karena ini ada hal-hal yang sifatnya teknis tentang kepesantrenan. Maka ini memang tidak dibuka untuk umum, kami melalui undangan semuanya, terutama yang pengelola pesantren begitu. Baik, berarti memang nanti hanya ada peserta yang melalui undangan ya, Ustadz ya. Jadi kalau yang di luar itu nanti mungkin bisa lihat dokumentasi kegiatannya, Ustadz ya. Ya, sabar dulu pemirsa yang nanti dapatkan ilmunya terkait dengan acara seminar kepesantrenannya. Seminar Nasional Pendidikan juga ada pertanyaan ini Mas dari Udin dari Karanganyar. Nantinya kalau kita ikut seminar nasional, apa saja yang akan didapatkan ini Mas? Ini penting ini. Oke. Pertama saya mau declare dulu ya Mas ya. Tadi maksud 98 dari kita, 2% dari Allah itu istilah aja ya. Istilah maksudnya kita kesiapan dari panitia itu benar-benar harus siap karena dikasih amanah ya kita do the best ya untuk kepanitiaannya. Declare yang pertama itu dulu. Kemudian yang kedua terkait dengan apa yang didapat. Jadi untuk para peserta kita biasa mengkulturkan dulu di tempat kita bahwa ketika ada majelis-majelis ilmu yang didapatkan yang pertama adalah ilmu ya tentunya ya, dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua untuk hal-hal yang bersifat fisik tentu materi yang sudah disiapkan oleh para pemateri-pemateri kita. Jadi harapannya nanti akan bisa menjadi referensi ilmiah ya Mas ya untuk di-sharekan kepada anak-anak didik ataupun kepada para teman-teman pendidik. Kemudian yang ketiga, kami selaku panitia menyiapkan sertifikat seminar nasional. Nah, sehingga nanti monggo kalau mau dimanfaatkan untuk aktivitas jenjang karirnya di pendidikan masing-masing juga bisa. Ada poinnya Mas. Poinnya lumayan ya. Kalau seminar nasional lumayan begitu. Kemudian ya untuk ikrom, dalam rangka ikrom kepada para peserta ya kita ada seminar kit begitu. Masya Allah, ternyata yang didapatkan tentunya banyak ya nantinya. Para peserta jangan ragu-ragu untuk segera mendaftar. Ini ke pesertanya kan mayoritas adalah nanti ke pendidik ya Mas Firman untuk seminar nasional pendidikan. Nah, apakah nanti yang dari pendidikan MTA maksudnya ya unit pendidikan nanti apakah juga ada kuota khusus ini nantinya? Kuota khusus pasti begitu. Tapi kita nanti ya harapannya 50-50 juga gitu Mas Wahid, karena harus go public, artinya impactful ke dalam, keluar juga. Ya, karena yang terpenting adalah pendidikan salah satu tombak utama untuk memberikan pendidikan Pancasila juga untuk santri-santri dan siswa-siswa kita. Baik, Ustadz, terkait ke seminar nasional kepesantrenan lagi ini Ustadz ya. Ternyata kegiatannya nanti di pondok banyak, rangkaiannya juga sedang mengurus izin pula ini ya. Apakah nanti juga akan mengurangi kualitas proses pembelajaran di pondok Ustadz, atau memang ini sudah direncanakan nanti ada porsinya masing-masing? Jadi kalau di pondok itu falsafahnya adalah apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan itu adalah pendidikan. Jadi pendidikan tidak sekedar di kelas. Jadi termasuk menjadi IO-nya dari santri sendiri, itu juga pendidikan. Kalau terganggu satu sisi, tapi dia mendapat ilmu di sisi yang lain gitu. Termasuk tadi di bagaimana menjadi IO di seminar seperti itu. Tentu sesuai porsi santri ya. Kami tidak mungkin santri dikasih tanggung jawab yang ya di luar kemampuan gitu. Kami sesuaikan, kalau yang ustadz ya sesuai kapasitas ustadznya begitu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah pendidikan di pondok itu pendidikan 24 jam.
Jadi walaupun di luar KBM gitu, itu juga pendidikan, sampai malam pun bersih-bersih itu juga pendidikan begitu. Ya, apapun aktivitasnya di pondok adalah pendidikan ya, saya termasuk menjadi IO kegiatan-kegiatan yang diadakan di pondok itu merupakan proses pendidikan pula. Betul, ya, Ustaz, ya. Ini luar biasa, apalagi santri-santri kan paling besar bisa dibilang baru kelas 5 atau 2 SMA ya, Ustaz, ya. Ini sudah bisa diberikan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan termasuk juga Seminar Nasional Kepesantrenan nanti ya, Ustaz, ya. Oh. Memang secara umum di lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Masjid Tafsir Al-Quran itu sudah dibiasakan seperti itu. Dulu saya kan di SMA MTA itu lama ya. Di SMA pun sama, anak-anak juga diberi tanggung jawab seperti itu. Di pondok apalagi. Maka ini sesuatu yang insya Allah bagus untuk ke depan, untuk dibawa kehidupan anak setelah lulus dari pondok begitu. Ya, baik, luar biasa ini. Nanti menjadi bekal pula ketika nanti sudah ada di luar pondok ya, Ustaz, ya. Nanti apalagi di luar itu banyak event-event yang harus disukseskan pula oleh teman-teman santri pondok pesantren dan semua siswa yang ada dari yayasan pendidikan kita. Baik, terakhir mungkin saya minta kesimpulannya atau mungkin pesannya untuk para pemirsa terkait dengan kegiatan Seminar Nasional Pendidikan dan Kepesantrenan, mungkin dari Mas Firman terlebih dahulu ini. Ya, jadi untuk seminar pendidikan ini sekali lagi kita harapkan bisa menjadi salah satu arena atau salah satu wadah cara bagi kita untuk mengenalkan nilai-nilai Pancasila yang kemudian ketika diinternalisasikan ya dalam pendidikan kita atau proses pendidikan kita, kita nanti juga akan mengenal Tuhan, mengenal siapa Allah gitu ya. Kemudian mengenal bagaimana kehidupan sosial, mengenal bagaimana cara mempersatukan bangsa, kemudian mengenal diksi, keadilan dan seterusnya begitu. Jadi melalui seminar pendidikan ini kita harapkan yang menjadi peserta nanti akan menjadi duta gitu, Mas Wahid. Duta untuk menyampaikan kepada anak didiknya atau kepada masyarakat, begini loh nilai-nilai Pancasila, definisinya seperti apa, pengimplementasiannya seperti apa, dan kemudian pada gilirannya di sistem pendidikan kita ini juga akan menjadi salah satu rekomendasi ya diberikan untuk pendidikan kita agar nilai-nilai Pancasila betul-betul bisa dilaksanakan secara komprehensif begitu dan sesuai porsi juga begitu. Amin. Semoga target dan tujuan dari acara tersebut nanti ya bisa terlaksana dengan baik dan semoga nanti acaranya juga bisa kita ikuti bersama ini. Insya Allah. Baik, terakhir kalau dari Ustadz Nurholis terkait dengan Seminar Nasional Kepesantrenan ada yang dipesankan untuk para pemirsa? Alhamdulillah untuk Pondok Pesantren MTA ini senantiasa mengembangkan diri dan berkembang. Maka ini momentum yang bagus ya di Silatnas keempat ini dari yayasan mengadakan seminar kepesantrenan. Ini bisa kami gunakan untuk satu yakni membangun jaringan membangun jaringan antar pondok-pondok se-Jawa Tengah bahkan nasional ini ya. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan dengan seminar ini pondok juga mempunyai wawasan baru bagaimana menyelenggarakan pendidikan, terutama di sisi kepengasuhan santri begitu, sehingga pendekatan yang kami gunakan, yakni kasih sayang, mawaddatang fil qurba itu betul-betul bisa terrealisasi melewati salah satunya di seminar kepesantrenan ini. Ya, baik. Amin. Amin. Terima kasih Ustadz untuk pesannya. Dan ini terakhir tadi kita juga sebut Seminar Nasional Kebangsaan yang akan di tanggal 16 September ya, Mas, dilaksanakan. Mungkin ada spoiler dulu sebelum nanti kita ikuti acara tersebut, Mas Firman. Oke, terima kasih Mas Wahid. Jadi ini informasi awal dulu ya, karena segala sesuatunya juga running begitu, sedang menuju ke proses ke 99% tadi begitu. Jadi terkait dengan seminar kebangsaan nanti insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 16 September 2023. Beberapa hari jelang Silatnas begitu, dan temanya terkait dengan sumbangsih umat Islam dalam meraih kemerdekaan dan menjaga keutuhan NKRI. Jadi perlu sedikit kami garis bawahi atau benang merah dari seminar ini adalah para pembicara harapannya bisa kembali mengingatkan kepada generasi muda ataupun para yang hadir nanti yang mengikuti acara tersebut bahwa umat Islam ini memiliki saham terbesar dalam proses kemerdekaan negara Indonesia. Dan umat Islam ini memiliki, umat Islam di Indonesia memiliki
peran terbesar dalam menjaga juga kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau kemudian saat ini ada pemahaman-pemahaman lain yang kemudian muncul ditawarkan kepada masyarakat, nanti harapannya melalui seminar ini kita juga bisa menjadi filter, menjadi penyaring bahwa umat Islamlah yang kemudian tetap nomor satu begitu. Sumbangsihnya terhadap kemerdekaan, mengisi, dan kalau perlu harus menjadi penentu mau kita bawa kemana negara Indonesia kita ke depan dengan terus meningkatkan nilai-nilai keislaman Al-Quran dan Sunnah kita, tetapi jangan salah sangka atau salah kira juga bahwa umat Islam ini juga menjadi pelopor terwujudnya toleransi, bahwa umat Islam memiliki toleransi yang sangat luar biasa. Umat Islam memiliki jaringan atau link yang kemudian disampaikan oleh Ustadz Nurholis tadi. Kita selalu bisa bersahabat dengan siapapun, kita selalu bisa berkolaborasi dengan siapapun, dan kita selalu bisa bekerja sama lah ya dengan umat manapun. Nah, harapannya melalui seminar itu bisa menjadi salah satu trigger lah Mas Wahid, dan trigger bagi generasi muda untuk membangunkan lagi jiwa-jiwa yang tidur dalam tanda kutip, karena mungkin sebagian dari kita banyak yang lupa sejarah Mas. Jangankan lupa, tahu aja enggak gitu lah. Jadi harapannya melalui seminar itu biar tahu kalau sekali lagi saham terbesar yang dimiliki oleh bangsa kita ini berada di umat Islam. Gitu, baik. Luar biasa ini nanti tema yang diangkat dalam Seminar Nasional Kebangsaan, dan kita nantikan nanti rilis resminya dari panitia ya Mas Firman. Semoga acaranya untuk Seminar Nasional Pendidikan, Seminar Nasional Kepesantrenan, dan Seminar Nasional Kebangsaan berjalan lancar. Dan jangan lupa catat pemirsa tanggalnya 31 Agustus dan tanggal 2 September dan tanggal 16 September. Mas Wahid, 1 menit ya? 1 menit sedikit saja. Jadi untuk seminar kebangsaan nanti insya Allah kami hadirkan dari unsur kementerian. Nanti insya Allah mudah-mudahan Pak Menteri yang kita harapkan rawuh, Pak Profesor Dr. Muhajir Effendi. Luar biasa. Ini ongoing ya. Bismillah lah ya. Semoga nanti terrealisasi. 90% mudah-mudahan begitu. Kemudian insya Allah dari Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA, beliau itu dari Basnas, NU juga, dari aktivis Nahdlatul Ulama juga. Kemudian Profesor Dr. Haji Syafiq Mugni selaku Ketua Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan juga Profesor Joyo Mugyatno dari MTA. Representasi lah ya. Ini nih unsur-unsur yang kiranya bisa menyatukan lagi dan membangun bangsa kita juga. Amin. Semoga tujuannya juga terwujud. Terima kasih kebersamaannya Ustadz Nurholis Majid dan Mas Irwan Firman di siang hari ini. Semoga sehat selalu pula. Dan salam untuk teman-teman kepanitiaan dalam Seminar Nasional ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama spesial program Sambut Silatnas keempat, sukseskan 3 Seminar Nasional rangkaian Silatnas keempat. Akhirnya saya Wahid Arifudin pamit undur diri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.